Kamu pasti sudah sering dengar istilah EQ atau Emotional Quotient. Tapi, apakah kamu tahu seberapa penting EQ ini untuk masa depan kita? Di dunia yang terus berubah dengan cepat, EQ bukan lagi cuma nilai tambah, tapi bisa jadi kebutuhan utama. Di video ini, aku bakal bahas kenapa EQ begitu penting di masa depan. Banyak channel yang membahas tentang pentingnya EQ dan IQ. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih EQ itu? IQ dan EQ adalah dua hal yang berbeda. IQ adalah kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang, sedangkan EQ adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan memengaruhi emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi, bagaimana EQ dapat menggerakkan roda masa depan? Dunia modern berubah dengan kecepatan yang luar biasa. Dari revolusi teknologi seperti kecerdasan buatan hingga perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi. Kita berada dalam era di mana kemampuan untuk beradaptasi menjadi syarat utama untuk bertahan. Namun, adaptasi ini bukan hanya soal belajar teknologi baru atau skill baru, melainkan juga tentang bagaimana kita mengelola emosi saat menghadapi perubahan besar. EQ berperan besar dalam hal ini. Dengan EQ, kamu bisa mengenali dan mengelola emosi seperti rasa cemas, takut, atau frustasi ketika harus keluar dari zona nyaman. Misalnya saat menghadapi situasi kerja baru atau harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. EQ membantu kamu tetap fokus dan percaya diri. Orang yang memiliki EQ tinggi cenderung lebih fleksibel dan mampu mencari peluang di tengah perubahan. Bayangkan, kamu bekerja dalam sebuah tim global dengan anggota dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan generasi. Di masa depan, ini akan menjadi hal yang biasa. Dunia semakin terkoneksi, dan hubungan antar manusia menjadi elemen penting untuk mencapai kesuksesan. Disinilah EQ memainkan peran yang sangat penting. EQ membuat kamu lebih peka terhadap emosi dan kebutuhan orang lain. Ini berarti kamu bisa membaca situasi sosial dengan lebih baik, memahami perspektif orang lain, dan menemukan cara terbaik untuk berkomunikasi. Misalnya, saat ada konflik dalam tim, seseorang dengan EQ tinggi akan lebih mudah menenangkan suasana dan mencari solusi bersama tanpa memihak. Jika kita bicara tentang masa depan, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian, mulai dari perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi global, hingga disrupsi teknologi. Tekanan dan tantangan akan selalu ada. Orang dengan EQ tinggi memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kemampuan ini sangat penting di dunia yang semakin tidak pasti. Ketika orang lain mungkin merasa kewalahan oleh tekanan, kamu yang memiliki EQ tinggi bisa menjadi sumber inspirasi dan stabilitas. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal bagaimana kamu berkembang di tengah tantangan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melatih EQ? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dengan melakukan refleksi. Pikirkan setelah menghadapi situasi sulit, apa saja hal yang bisa diperbaiki. Yang kedua, kembangkan empati. Coba sesekali masukkan dirimu ke posisi orang lain. Tanyakan, bagaimana rasanya jika aku ada di posisi mereka? Yang ketiga, belajar mengelola stres. Dengan melakukan relaksasi seperti olahraga atau melakukan hobi, bisa membantu kamu mengelola stres dengan baik. Di masa depan, kecerdasan emosional atau EQ bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama untuk bertahan dan berkembang. Dengan EQ, kamu bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menjalin hubungan dan kolaborasi yang efektif di dunia yang semakin terkoneksi, serta menghadapi tekanan hidup dengan ketangguhan emosional. Semua ini menunjukkan bahwa EQ adalah kunci untuk membuka peluang-peluang baru dan menjadi individu yang relevan dalam era yang penuh tantangan. Jadi, kembangkan EQ-mu sekarang.